Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku Wazahra. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini aku lagi sama saudaraku yang paling jauh mungkin ya. Saking jauhnya 5 langkah dari rumah. Oke, kita nggak panjang lebar. Mungkin di sini yang akan kita bahas adalah tentang sandwich generation atau biasanya kita bilang generasi sandwich. Ya, sebelum aku ngasih pertanyaan ya, Oke. kita kenalan dulu di sini. Halo semuanya. Kita kenalan dulu di sini. Ada saudara aku, boleh memperkenalkan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kenalin, aku Fitria. Bisa kalian panggil Bunda, bisa kalian panggil Fitria dan lain sebagainya, terserah kalian. Aku di sini adalah adik iparnya Wazahra yang punya channel. Kita di sini mau ngebahas apa tadi yang kedua? Sandwich generation. Ya itu. Nah, aku juga belum tahu ya apa sih itu. Mungkin bakal dijelasin lebih lanjutnya sama Wazahra. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Nah, jadi sebelumnya aku kasih tahu dulu apa sih itu sandwich generation atau generasi sandwich. Nah, tahu sandwich gak? Sandwich tuh makanan kan? Iya, makanannya Bener kayak kan? gimana tuh? Pokoknya makanannya tuh kayak yang apa sih namanya? Kalau burger tuh fast food apa sih? Burger gitulah. Iya, Kayak gitu ya lagi. makanan cepat Lapisan. saji lah kayak gitu. Ya. Oke, tapi di sini ada kutipan generasi gitu ya. Ada kutipan generasi. Generasi yang ditumpuk oleh beban. Di sini berarti yang generasinya itu ada yang di tengah-tengah ya. Si dagingnya, si yang memberi rasanya ya, isian dari si sandwich itu. Nah, dari situ kenapa dibilang sandwich generation atau generasi sandwich? Karena generasi sekarang itu banyak yang penuh beban, banyak yang diberikan beban dari atas dan dari bawah gitu. Kalau sandwich kan atas roti, bawah roti. Kalau generasi sekarang atasnya beban, bawahnya juga beban. Tapi itu sebenarnya teori sih, teori untuk zaman sekarang. Kalau dari sisi agama mungkin akan berbalik lah gitu. Itu teori yang muncul tahun-tahun 90-an. Nah, generasi itu generasi sandwich itu ada karena orang-orang itu, peneliti itu kan lihat generasi sekarang itu banyak yang membiayai orang tuanya. Selain itu juga dia punya anak yang harus dia biayai. Jadi ada dua tekanan yang dia terima gitu. Generasi sebelum dan generasi sesudah dia gitu. Makanya disebut sandwich generation gitu loh. Double gitu ya. Iya, jadi dia tuh punya tanggungan gitu. Di sisi lain orang tuanya karena dulu dia tidak mempersiapkan finansialnya dengan baik, atau apa ya, uang pensiun lah dibilangnya ya. Jadi orang tua anak-anak zaman sekarang yang dibilang generasi sandwich itu, dia itu orang tuanya jadi apa ya, cenderung meminta, cenderung memberikan beban. Kalau kamu udah gede, kamu itu yang harus ngebiayain orang tua kamu, kamu itu yang harus ngebiayain adik-adik kamu gitu. Sejauh inilah yang disebut generasi sandwich atau sandwich generation itu seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Sampai di sini udah bisa nangkep lah. Oke. Ya, kalau dari segi agama pasti jelas itu sangat berbanding berbalik arah lah gitu ya. Berbalik arah. Tapi kita berbicara tentang masa kini.
Teh Fitri ini kan apa ya? Anak pertama ya, anak pertama juga punya adik-adik yang masih pada kecil gitu. Apakah Teh Fitri juga merasa termasuk, aduh, aku termasuk dong ya gitu. Jangan-jangan aku termasuk generasi Generasi yang sandwich gitu. Gimana perasaannya? Apakah tidak begitu berpengaruh apa? Atau mungkin pengaruhnya sangat besar nih untuk Teh Fitri karena zaman-zaman sekarang, generasi sekarang disebutnya generasi sandwich atau sandwich generation. Gimana nih pendapatnya tentang sandwich generation? Oke, kalau dibilang yang tadi kurang lebihnya ternyata generasi sandwich itu seperti itu, emang iya juga sih ya. Aku kayak bener banget sih kalau ngerasain kalau generasi sekarang tuh kebanyakan pada kayak gitu ya. Bukan sedikit tapi emang hampir semuanya pada kayak gitu deh ngerasain. Soalnya sekarang tuh kebanyakan orang tua yang lebih 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 baik kamu gak usah pulang, yang kayak misalnya gini, ada orang nih yang perantauan jauh sama anaknya, tapi si orang tua tuh tidak terlalu kangen sih kangen, tapi lebih baik uang tetap jalan walaupun anaknya nggak harus pulang. Kebanyakan kayak gitu loh Wak, sekarang, dan itu pun dirasakan dan aku pun ngelihat teman-teman deket-deket kerabat aku pun kayak gitu. Jadi mungkin orang tua zaman sekarang juga ada berubahnya juga kali ya, kayak lebih mementingkan materi dulu sekarang mah ya kan, kayak gitu kurang lebihnya. Dan mungkin tadi yang pertanyaan dari Wazara, Teh Fitri merasakan gak sih aku seperti generasi sandwich ini? Kalau bisa dibilang iya, kurang lebih aku merasakan seperti itu. Cuma kan itu balik lagi ke setiap individu masing-masing ya. Ada orang yang bisa menganggapnya kayak, wah gua terlalu berat banget, kayak ngerasa beban banget nih dijadiin kayak gini. Itu emang bakal menjadi beban banget emang gitu. Cuma ya kalau bagi orang yang bisa menyikapinya itu kayak ya udah is okay gitu. Yang penting ada uangnya, rezekinya gitu kan, Ya, ada mungkin aja dari situ ya jalannya. kayak gitu. Ya mungkin kalau aku sih lebih kayak gitu ya, karena aku ngerasa masih banyak adik-adik yang harus aku bantunya walaupun sebenarnya bukan kewajiban aku. Betul. Cuman ya kita berbalik lagi lah ke diri kita masing-masing, ke individu masing-masing, lebih ke tahu diri gitu kan, melihat, apalagi melihat dengan kondisi orang tua masing-masing ya kan, setiap orang tua kita masih beda-beda gitu Kak. Tapi kalian bisa lah lihat aja masing-masing keluarga kalian, orang tua kalian butuh banget buat dibantu apa enggak, kan kalian yang lebih tahu gitu. Dan aku pun seperti itu gitu. Kalau aku ngerasa oh ternyata orang tuaku tuh bukannya nggak perlu dibantu, tapi aku tahu orang tua aku tuh harus banget dibantu gitu. Makanya ya udah aku tahu diri gitu kan, jangan dijadiin beban karena tahu kondisi keluarga kayak gitu juga gitu. Ya mudah-mudahan dengan kita ikhlas, dengan ridho kan menjadi pahala gitu kan ya. Dan mudah-mudahan bisa berbalik ya, bisa dibilang kayak ada feedback balik malah gitu, lebih-lebih dari Allah, entah itu dari pahala atau ataupun yang di dunia balasannya gitu, apapun itu. Gitu sih kalau buat pertanyaan yang pertama. Oke, makasih untuk pertanyaan yang pertama. Mungkin kita maju ke pertanyaan selanjutnya ya. Kayaknya banyak ya. Lumayan banyak yang mau dibahas juga tentang ini, karena kan kita sama-sama generasi saat ini nih. Kita merasa kita itu mungkin termasuk ya generasi sandwich, tapi kan kita itu ada kesempatan untuk memperbaiki generasi saat ini loh gitu. Kita calon ibu ya, kita calon ibu, kita bakal punya anak nanti. Iya nggak sih? Aku excited loh. Iya, kita kan calon ibu dan akan punya anak. Nah, anak kita adalah generasi setelah kita. Gimana sih solusinya? Gimana sih menurut Teh Fitri supaya si generasi sandwich ini nggak nurun ke generasi anak-anak kita nanti gitu? Kira-kira apa tuh yang bakal diusahakan saat ini?
Oke, tarik napas dulu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana supaya kita mencegah nanti generasi sandwich ini tidak terjadi juga di generasi anak kita ke depannya? Iya, betul. Gimana tuh? Mungkin menurut pendapat aku pribadi ya, kita harus tahu dulu nih, oh ternyata kesusahan utamanya tuh dari materi kan, otomatis itu finansial yang paling pertama, number one. Otomatis kita harus bisa nih, oh supaya nanti anak kita tidak seperti kita dan tidak merasakan generasi sandwich, berarti kita dulu dong yang harus bisa memanage nanti ke depannya, harus punya tabungan buat masa depan, pensiun, dan itu wajib, dan supaya tidak terjadi ke anak kita, karena kita tahu loh rasanya seperti itu. Buat kalian-kalian ya yang merasakan generasi sandwich, ya kalian harus bisa menanggulangi itu supaya tidak terjadi kepada anak-anak kalian nanti gitu, dengan cara ya kita harus memanage uang buat tabungan masa depan, itu wajib. Jadi kita ada prepare lah, bisa dibilang ada planning buat kedepannya, supaya nanti kita tidak memberatkan anak di saat anak sudah gede gitu, supaya tidak terjadi terulang lagi lah gitu apa yang udah kita rasain sebagai orang tua. Kayak gitu sih, harus ada planning dulu sih menurut aku, karena itu wajib. Bener-bener kayak aku harus punya anak di umur segini, berarti anak sekolah itu harus ada planning tabungannya nih, jadi sekarang. Jadi jangan gimana nanti tapi entar gimana, karena kalau emang bener balik lagi ke takwa tadi, kalau diomongin dengan masalah agama ini berbeda jauh ya, emang bertentangan banget. Tetapi kan kita realitanya kita lagi di situasi zaman now gitu ya. Zaman dimana generasi sekarang jadi generasi sandwich Ya, lah, makanya kalau dihubungkan dengan agama itu pasti beda jauh ya. Cuman kita kan realita gitu kan ya. Otomatis kita juga harus tahu lah ke depannya nanti gimana. Emang pasti yang namanya setiap manusia Allah pasti udah kasih cukup milik rezekinya, mau itu rezeki sehat ataupun materi dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak ikhtiar, tidak usaha dari sekarang ya susah. Makanya emang benar-benar harus balance sih dunia akhirat. Jadi benar-benar jangan gimana nanti tapi entar gimana gitu sih, harus ada planning dulu dari sekarang gitu sih kurang lebih. Oh, jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau menurut Teh Fitri itu harus ada planning dari kita sekarang supaya tidak memberatkan generasi kita nanti gitu. Tidak memberatkan anak-anak kita, harus membiayai kita misalkan di masa tua kita. Ya. Ya ada tabungan penting ya teman-teman. Nah, jangan lupa investasinya juga ya teman-teman. Jangan lupa masukin kode referral aku. Mudah-mudahan kalian ada yang mau nabung persiapan dari awal, dari masa-masa muda kayak kalian ini gitu ya, untuk menghadapi masa tua atau dana pensiun kalian gitu. Kalau kita tahu nanti gede kita bakal banyak pengeluaran, mungkin dari sekarang kita akan mulai gue harus investasi atau gue harus nabung gitu. Harus ada pemikiran ke situ sebenarnya gitu. Mau itu dalam keadaan kita mungkin sekarang lagi gak banyak utang, gak banyak apa, kan siapa tahu roda itu terus berputar kan gitu. Kita nggak tahu, kita posisinya sekarang lagi di atas misalkan, lagi banyak uang, terus kita doyannya ngamburin uang nih, jajan mulu tapi males nabung. Nah itu sih sebenarnya bibit-bibit generasi sandwich ya, generasi yang tidak mempersiapkan nanti ketika dia menjelang tua akan seperti apa gitu. Gimana ya? Mau ditanya lagi? Iya banyak banget ya pertanyaan. Iya, soalnya ini tuh tema yang lagi kontroversi gitu, yang lagi dibicarain banyak orang gitu. Di sisi lain mungkin ya, menurut Teh Fitri gimana nih kalau misalkan di sisi agamanya?
gitu. Tadi kan udah secara umumnya lah ya. Sekarang kita tanya dari segi agamanya, mungkin yang menurut Teh Fitri ini akan berbanding terbalik dengan realita itu seperti apa sih? Pertanyaan sekarang tuh lebih ke agamanya gitu. Ya. Gimana gitu. Ya kan Teh Fitri ini juga ya membiayai misalkan adik-adik Teh Fitri gitu. Nah, kenapa Teh Fitri mau membiayai itu? Ya. Atas dasar apa gitu? Atas dasar keagamaannya apa nih? Oke, paham. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ini lebih ke agamanya gitu ya. Kenapa sih mau? Kalau dibilang kenapa sih mau, sebenarnya nggak mau ya. Kalau boleh jujur gitu. Cuman kan kita mau gak mau harus ridho, mau gak mau kita juga harus tahu diri. Balik lagi ke yang tadi gitu, kita juga harus tahu kondisi, harus tahu diri. Itu kan orang tua kita juga kan dulu sama orang tua dong, otomatis kayak kita juga gak bisa membalas, dan itu pun yang semua kita kasih sekarang pun tidak bisa membalas kebaikan orang tua ya. Cuman ini bisa dibilang kenapa kok mau sih, sebenarnya kalau dibilang mau, kok mau sih sebenarnya nggak mau, cuman kayak ya harus mau, karena kalau nggak ke kita siapa lagi, apalagi aku kan anak pertama gitu kan, kayak tidak ada naungan lagi kepada anak-anak yang lain gitu, karena mungkin karena aku anak yang pertama itu, karena diberatkan dari situ gitu ya. Kalau buat masalah agamanya ya kita harus lillahi ta'ala ya, benar-benar, karena kan awal biniat ya, segala sesuatu itu tergantung atas niatnya. Kalau emang kita niatnya ridho lillahi ta'ala ya insya Allah kan Allah juga pasti memberikan balasannya nanti gitu, entah sekarang ataupun nanti. Pokoknya kita harus ikhlas, apalagi ke orang tua itu gak boleh, bener-bener gak boleh hitungan ya sebenarnya. Tapi kan namanya juga pasti ada aja, namanya manusiawi, pasti ada aja yang menggerutu ini itu, namanya juga orang tua ya kan, pasti ngeluhnya iya, ngeluhnya tuh banyak. Tapi kan walaupun kita menggerutu tapi kita tetap aja ngasih kan, namanya juga kan kita tetap sayang gitu, walaupun ya sebenarnya kadang-kadang kesel, jengkel juga. Kalau buat masalah agamanya ya emang dari agama juga kan bener kan tidak diwajibkan anak itu, cuman karena emang kita harus tahu, oh orang tua kita membutuhkan kita, masa kita tidak membantu, apa gitu orang tua sendiri gitu kan. Makanya kita bicara karena orang tua kita. Iya, makanya kayak sebenarnya bukan kewajiban kan dari agama, tapi kita karena kita tahu keadaan orang tua ya, berarti kita menjadi wajib dengan kayak itu, apalagi kita mampu. Iya, betul. Terkecuali kitanya nggak mampu, mungkin rezeki kita datang karena orang kita tua berbaik hati, karena kita ingat jasa-jasa orang tua kita ke kita. Tidak membalas budi, sebenarnya membalas budi ke orang tua itu mustahil. Ya tidak ada yang bisa dibalas dari segalanya yang sudah dikorbankan gitu ya. Mungkin kita keliling Ka'bah aja sambil gendong orang tua kita itu nggak bernilai sama sekali gitu, sangat sedikit nilainya dibandingkan dengan ya orang tua kita yang dari dulu ngerawat kita gitu dengan sepenuh hatinya gitu kan. Ya balik lagi ya teman-teman. Gimana, masih ada yang ingin diteruskan? Gini, balik lagi ya teman-teman, sebenarnya sandwich generation ini gitu adanya dari teori orang-orang yang baru datang, sedangkan agama itu lahir ketika kita belum ada gitu ya, lahir ketika nenek moyang kita, dan ketika Allah menciptakan alam dunia ini gitu, Allah sudah konsep dengan aturannya, Allah sudah konsep dengan Qurannya, mungkin sebelumnya di kitab-kitab sebelumnya, dan penyempurnanya adalah Al-Quran gitu. Makanya di sini karena kita bicaranya tentang umum, mungkin dari pandangan kita anak-anak zaman milenial, anak-anak 2000-an lah gitu ya, akan merasa seperti itu memang. Tapi di sisi lain agama ini sangat berbanding terbalik ya, sangat berbanding terbalik karena
Allah itu nyuruh kita untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Ingat, siapa sih yang harus kita hormati dari semua yang kita kenal? Kan Rasul bilangnya umuka, ya, ibumu lalu ayahmu, ya. Sebutan Rasul untuk orang yang bertanya siapa yang harus kita kasihi, siapa orang yang harus kita sayangi setelah kita taat kepada Allah, Rasul dan ulil amrinya, ya orang tua kita gitu. Ibumu, ayahmu gitu. Untuk generasi sekarang, kalian jangan mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang aduh kasihan banget sih, jadi orang nanggung beban dari orang tuanya udah nggak kerja, ina. Enggak deh, pokoknya kalian jangan pantang nyerah. Kalau misalkan memang rezekinya harus dari kalian, ya udah jalanin aja. Mungkin Allah itu ngasih kalian rezeki lebih dari orang tua kalian, dari adik-adik kalian, misalkan dari saudara-saudara kalian, supaya si rezeki ini bisa kita salurkan. Kita bisa jadi orang yang memberikan rezeki gitu. Maksudnya bukan Allah, ya Allah tetap ya Allah yang memberikan rezeki. Cuman dari pelantaranya rezeki itu datang ke mereka lewat kita loh gitu. Kalian tuh harus bangga sebenarnya. Jadi generasi milenial, jadi generasi sandwich. Ada sisi baiknya, banyak sekali sisi baiknya. Yang penting sih jangan ngeluh. Itu aja sih intinya ya. Jangan ngeluh gitu. Karena memang tugasnya seorang anak seperti itu. Kita bukan generasi sandwich yang ditekan dari berbagai arah. Cuman kita jadi orang yang baik, jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu jauh lebih baik daripada kita mengeluh karena kita dibebani dengan dua beban antara generasi lalu dengan generasi yang akan datang. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, itu aja mungkin ya Teh Fitri untuk pertemuan kita. Mungkin Teh Fitri juga nih di sini teman-teman. Beliau juga buka YouTube. Kalau toko berarti buka toko, kalau YouTube berarti buka YouTube juga. Punya YouTube juga. Apa sih channel YouTube-nya Teh? Channelnya itu @fitria15, tapi kalau lengkapnya tuh ada di Arifin TV. Ntar kita dilihat aja ya di deskripsi. Boleh. Nanti aku cantumkan di sini. Oke, thank you Wazara. Sama-sama. Channelnya tentang apa sih Teh? Biasanya aku mungkin karena sama suami banyak vlog sih, kayak family vlog aja sih, kayak keseharian kayak gitu. Day in my life ya. Gitu ya. Kebanyakannya vlog, cuman tapi nggak vlog doang, random sih. Cuman kebanyakannya vlog. Oke. Jadi vlog ya teman-teman. Itu di situ ada tentang liburan juga ya, bulan madu juga ya. Aduh, pengantin baru, guys. Pengantin baru bener gitu. Aja. Ya, nanti boleh ditengok aja. Boleh lihat ke halaman Teh Fitri. Nanti aku kasih nama YouTube-nya di sini. Oke. Itu aja mungkin dari kita. Mudah-mudahan nih generasi sekarang nggak pantang menyerah ya. Tetap semangat. Mungkin itu saja dari kita. Coba ucapkan salam. Assalamualaikum. Nanti